Bang Gis, tadi langsung ditanggapi pertanyaan dari Wisnu Hidayat mengenai bahwa mengapa kesannya pemerintah daerah ini apakah ingin mengejar pemasukan secara jor-joran sehingga Ancol tetap buka dengan pengunjung yang kemarin membludak, Bang Gis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menjawabnya dikasih waktu agak panjang dikit ya. Karena kan Ancol tuh in banget kemarin. Dan saya tidak satu patah kata pun menjawab. Jadi momen ini saya ingin pergunakan untuk menjawab secara panjang lah sedikit. Pilihan Ancol dibuka atau ditutup adalah pilihan yang rasional. Kenapa rasional? Karena prokes kesehatan di Ancol itu yang paling terbaik di seluruh kawasan wisata di Indonesia. Mereviewnya ke siapa? Ali Muhtar Ngabalin dan Sandiaga Uno. Dua-duanya sudah memberikan testimoni di TV bahwa prokes di Ancol luar biasa ketatnya. Bagaimana terhadap pengunjung? Sebelum pada pengunjung, kepada karyawan Ancol. Pagi dia masuk, pada saat pulang dia harus menulis di Google Form. Dia pulang hari itu dia ketemu siapa saja. Berapa lama ketemunya? Lebih dari 15 menit kah? Hingga kalau ada yang kena COVID, maka kita tracingnya gampang. Berbulan-bulan kita lakukan itu. Seluruh karyawan Ancol sudah divaksin 2 kali. Dan yang paling taat kepada prokes sejak terjadi COVID adalah Ancol. Ancol ditutup 6 bulan. Awal Maret kita tutup, dibuka lagi 1 bulan hanya DKI saja, kemudian tutup lagi 1,5 bulan, hampir 2 bulan. 6 bulan Ancol tutup. Bagaimana dengan beban Ancol? Bukan hanya gaji karyawan. Ikan-ikan harus kita kasih makan. Pantai harus bersih. Dunia fantasi itu alatnya harus tetap dites. Biaya listriknya jalan. Seluruh lampu penerangan harus tetap hidup agar tidak ada suasana gelap menjadi kriminal. Pasar seni harus tetap hidup. Bukan hanya kepada prokes kepada manusia. Kucing-kucing liar di Ancol 385 disterilisasi, divaksinasi. Kucing, apalagi pada manusia. Terima kasih banyak kepada teman-teman The Cat and Friends yang menjaga kucing-kucing itu di Ancol. Lantas, berapa jumlah yang masuk di Ancol kemarin? Totalnya 39.000 orang. Berapa luas Ancol? Luas Ancol 215 hektar. Kalau detailnya, dari seluruh Pantai Marina 1,7, Pantai Festival 4,3. Berapa total yang bisa diterima Ancol secara maksimal? 192.000 orang. Maksimal orang bisa ada di Ancol. Jika menyebar ke semua lokasi. Jika menyebar ke semua tempat. Lantas berapa yang ada kemarin? 39.000 dari jam 6 pagi sampai yang masuk itu sampai jam 6 sore. Ancol ditutup jam 6 sore. Selebihnya itu tidak bisa lagi orang masuk. Apakah dalam satu waktu? Tidak. Yang datang olahraga pagi jam 6, itu jam 9, jam 10 sudah keluar dari Ancol. Jadi selalu menjelang angka 30.000, Ancol itu ditutup gerbangnya. Bagaimana terjadi penumpukan di depan? Ini saya ingin sampai cerita marah-marah. Sampai marah-marah. Penjualan tiket kita online. Kalau tidak online tidak bisa masuk. Berjalan semacam itu, udah agak lama. Terus kalau yang hari-hari biasa suka ada, saya nggak ngerti Pak cara beli online. Tetapi saya sudah bawa anak-anak kami kemari, masa kami harus pulang? Apa yang terjadi? Karyawan di depan Ancol itu membantu membelikan online pakai caranya dia. Nanti dibayarnya lewat dia. Tetapi itu kan bisa kalau 1-2. Kemarin penuh numpuk di depan, macet total. Ribuan jumlahnya yang tidak melalui online. Kita mau suruh putar balik, terjadi kemacetan. Apa yang terjadi? Ambil keputusan kasih masuk, boleh beli cashless. Bagaimana yang sudah beli online? Kan tidak bisa masuk karena dibatasin. Ganti rugi, ganti untung 2 kali. Bagaimana cara ganti untungnya? Tiket yang dibeli online yang tidak bisa masuk hari itu, dia bisa gunakan lagi 2 kali sampai tanggal 31 Desember akhir tahun. Kita tidak ingin merugikan sedikit pun pengunjung kami. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua,
Ancol itu kerennya belum tuntas. Jadi sejak 2019 Ancol bertransformasi. Pesaing kita itu bukan yang lain-lain. Pesaing kita itu adalah DKI Jakarta. Pemprov DKI membuat tempat-tempat jembatan penyeberangan orang jadi destinasi. Di depan kita ada Jakarta International Stadium. Kalau Ancol tidak merubah diri, nggak laku kita. Maka kita rubahlah Ancol Timur menjadi Symphony of the Sea. Kerennya luar biasa. Itu menjelang jadi selesai. Ancol Barat belum sempat. Pasar seni belum sempat. Pandemi kita kehabisan dana. Orang semua ingin masuknya ke Ancol Timur karena pedestriannya 30 meter. Itu mohon maaf bukan di ke belakang. 2019 Mas Faldo. Jadi Anda boleh apresiasi saya itu. Gubernurnya Anies. Orang masuk dari Ancol Timur itu kita batasin tidak masuk Ancol Timur, ke Ancol Barat. Mobilnya dia parkir di Ancol Barat, orangnya masuk ke Ancol Timur. Terjadi penumpukan di Lagun, satu-satunya tempat yang penumpukan. Bagaimana cara mengambil angle-nya? Lewat foto yang kesannya dramatis. Tolong kalau ada yang kita miliki, foto yang kita miliki, tolong dibuka. Lewat drone, itu lebih netral, tidak separah yang diambil itu. Tidak separah itu. Tapi yang kerumunan tetap ada, tetap ditemukan. Ada. Tidak mengelak dari kerumunan. Tidak mengelak. Tetapi tingkat keparahannya nggak seperti Gangga di Ancol. Gila banget itu. Nggak separah itu. 39.000 nggak satu hari penuh. Yang ada cuma 25 sampai 28.000. Maksud kami begini Bang Ges, kalau logika seperti itu artinya ketika ada pembatasan dan juga taat prokes kenapa harus ditutup waktu itu Ancol? Berarti kan ada pengunjung yang memang tidak bisa tertampung lagi di dalam sehingga Ancol harus mengambil tindakan Bang Ges. Kalau ditutup itu kan di depan. Karena ada pengunjung yang tidak membeli tiket online, itu yang saya katakan tadi. Karena banyak motor penuh membuat kemacetan, kita lepas. Kenapa nggak tegas aja Bang, kalau nggak ada tiket diusir gitu? Kalau 10 orang kita tegas Faldo, 20 orang bisa tegas. Kalau udah 2.000 orang tegasnya gimana? Ya dalam artian kan kita tahu bahwa... Nggak, Anda tahu nggak lingkungan Ancol seperti apa masuknya? Tahu sih. Tahu. Nah, dengan ratusan mobil. Ini Bang ya, gambarnya Bang. Ini gambar yang diambil dari drone. Iya. Itu dari drone. Rame juga Bang ini Bang. Rame, tetapi penumpukannya tidak sedramatis yang di foto yang di media itu Kalau kan. dari atas, tapi kalau dia dari dekat mungkin jumlah penumpukan dan juga jaraknya cukup dekat. Jaraknya cukup dekat. Itu terjadi di antara jam 1 sampai jam 3. Ketika pengunjung yang lain keluar, kita sisir lagi agar mereka lebih menjorok lagi ke pantai sebelahnya ABC Mall. Ya. Jadi Karena ada kemarin usaha itu. data dari pihak Anda juga, dari pihak Ancol menyatakan dari 39.000 orang yang masuk itu 70% diantaranya berkumpul di satu tempat di Pantai Lagun ini. Dan kebanyakan kemudian bukan berada bukan di Lagun, di Ancol Timur. Iya. Sepanjang Symphony of the Sea itu. Karena memang Ancol Barat kita belum kita kerjakan. Karena yang memang sudah tuntas di situ, orang ingin foto di situ. Bang Ges, Di Symphony of the Sea. Ya, kalau silakan. menurut saya gini sih Bang, karena kan ini ada problem di manajemen atau tata kelola ya mungkin maksud saya. Dalam artian kita kan harusnya mikir ada kuota jam dibatasi gitu. Karena ini kondisinya kan extraordinary, nggak mungkin tindakannya ordinary Bang. Sehingga itu yang saya kira penting. Setiap kita bukan hanya masalah sekarang. Sabtu kalau kita rame, misalkan tiba-tiba rame, itu langsung tutup. Begitu mau mencapai di 30.000, tutup gerbang. Nah, kemarin itu berarti Kemarin itu antara yang beli tiket online dengan yang tidak beli tiket online jadi satu. oh ini Di belum depan. terprediksikan sebelumnya berarti. Kenapa? Belum terprediksikan hal-hal Sudah kayak gini. kita prediksikan, tetapi tingkat kemacetan di luar kan di luar kuasa kita. Jadinya kita Saya kira loloskan harus untuk mereka bisa dibiasakan masuk. sih ya. Kuota itu harus dibiasakan sih saya kira di kondisi pandemi kayak sekarang ya. Nah, jangankan untuk membiasakan kuota, kita sudah berikan arahan ke Ancol Barat, tidak mau mobilnya dia taruh, orangnya balik ke Ancol Timur. Setiap jam Satgas Covid di Ancol itu bolak-balik, setiap jam. Ya Satpol PP kita juga punya 5.000 Terus kan sebenarnya. Satpol PP kita menyediakan masker di sana. Turun 1.000 di Ancol Terus? saya kira beres. 98% karyawan Ancol yang kena Covid. Ini datanya faktual. Kena COVID? Ya. 98%? 98% dari karyawan Ancol yang kena Oh Covid. iya dari yang kena COVID. Terkenanya tidak di dalam Ancol. Yang 2%-nya pun kita tidak tahu karena mereka menggunakan kendaraan umum. Karena sebegitu ketatnya prokes di Ancol.
Gedung kantor kita, Eco-Pension, tidak pernah kita gunakan. Saya kerja itu sekarang di lapak-lapak. Agar kita tidak berada dalam ruangan yang ber-AC. Tapi kalau dalam satu waktu mereka berada di air, Bang, bukankah itu berpotensi? Iya. Epidemiolog juga mengatakan berpotensi Nah, penularan air juga, itu Bang. kan sudah diberikan tambang. Tambangnya dibuang. Orang tetap masuk ke sana. Nggak ada yang jagain tambangnya. Ada yang jagain kapasitas orang kita dengan jumlah kita realistis lah. Kesalahan di Ancol ada. Apa itu, Bang? Yaitu kita tidak mampu Tata mengelola kelola. sekian 28.000 orang dalam satu waktu. Fair mengakui juga, Bang. Kita Didi. akui, Siap. tetapi sedramatis itu, yang enggak. Yang ada adalah penyudutan. Karena setahun lebih kita melakukan prokes yang luar biasa. Hingga akhirnya teman-teman di Ancol bilang apa? Anda tahu, sekian beratnya kita mengelola Ancol, tidak ada satupun karyawan kami PHK. Tidak ada satupun. Dan apa mereka katakan? Pak, kayaknya orang-orang PSI itu pengen kita di PHK. Enggak, PSI mau masyarakat menikmati Ancol dengan baik. Mas Faldo, tapi sebenarnya ini Tetapi ada kan juga serangannya satu Twitter. sudah menjadi tidak lagi melihat secara objektif, secara data. Kita mau lebih Datanya nyaman itu masyarakat jauh DKI di bawah 30%. dan yang lain. Dibuat seolah-olah di atas 30%. 192.000 maksimalnya. Gimana? Ini masalah buka tutup itu loh Pak Ges yang saya kira jadi Nah, problem bukan tutup ya. itu yaitu yang saya katakan Nggak tadi, saya konsisten ceritakan itu, secara tata kelola. fair gitu loh. Tapi Bang Mas Faldo, ada juga Twitter yang masuk dari kami, dari Budi Basarudin yang menyatakan sebenarnya lihat Anyer, lihat Pangandaran, lihat Tanjung Pasir, Pantai Pamengpek, Garuk, Pelabuhan Ratu, udah kayak konser ya, cuma Di sini, Ancol sebenarnya. Mbak Maria, Hanya saya tidak potong masuk sedikit di ya. televisi saja katanya. Anyer, Panarukan, Pangandaran mana? Nggak ada Anies Baswedan di sana. Di Jakarta ada Anies nggak gitu, Bang Faldo, Baswedan. tanggapannya. Nggak gitu. Bang Faldo. Bang Faldo. Sebenarnya gini ya, kita itu pengen saya tekankan sekali lagi, kita itu nggak ada kita udah tahu nih Tendensius ke individu tidak jawaban ada Bang ya? Ges kan diakui tata kelola dan sebagainya. Kita nggak ada. Kan tapi tidak hanya di Tidak Ancol. ada sedikit pun niat kita negasikan ya kontribusi karyawan, kontribusi orang yang bekerja di Ancol. Kita appreciate, hormat lah gitu. Namun kan kita tidak hanya bicara tentang prokes semata. Ini kita bicara prokes ketika mudik Bang Ges. Dan Ancol ini, Jakarta ini bagi kita barometer gitu. Dengan blessing APBD 90 triliun, best talent di sini, duit di sini gitu. Ya jangan nggak mau dievaluate juga gitu. Harus. Iya kan? Harus. Jadi dalam hal ini dan dia jadi barometer gitu loh. DKI itu kalau pengelolaan COVID ketika pandemi Idul Fitri itu baik, ya insya Allah di daerah juga akan baik gitu loh. Tapi Jadi saya kira juga gini, kita fair aja dengan kemarin ditutup dan kemudian dengan resiko semacam itu, menurut saya bagus, ya gitu, bagus, sudah ada tindakan tegas tuh. Coba nggak ditutup Ancol, mungkin akan lebih dahsyat lagi gitu loh. Jadi menurut saya fair dan kita apresiasi kok tadi. ya udah Mas jawabannya Ges, udah iya. diakui kan memang Udah ada diakui apa. dan memang kalau dari sisi fotografis kalau saya setuju tadi Oh, dengan yes. gambaran drone tadi terus dengan yang ada ditampilkan di Twitter tuh kan memang kita juga bisa lihat ya kadang-kadang lebay lah orang menampilkan beberapa orang dijajer kemudian dipotret pakai lensa tele kemudian dengan sudut pendek gitu ya pasti akan kelihatan lebih rapat gitu tapi betul lah diakui jadi mungkin bagi kita ya evaluasi saya setuju tapi bahwa kritik dari teman-temannya Mas Faldo saya nggak nyebut partainya ya karena aku juga bukan orang partai sekarang Iya, gitu. promo ya. Iya, Siapa tahu itu dibujuk penting. gabung ya, Mas- Enggak lah, Mas Roy. itu penting ya bagi Ancol karena Ancol milik kita semua, Mas. Tapi Ancol juga mengakui juga, Mas Roy. Ancol mengakui dan akan mengevaluasi Ya, dan tersebut. tidak hanya Ancol setuju aku ya di Anyer, Boyolali tadi sekali. Dan tapi kali sebenarnya ya. juga bukan hanya tempat wisata. Kalau tadi kita menyaksikan pernyataan dari Mas Sandi yang menyatakan bahwa sebenarnya tingkat okupasi di hotel Hotel. pun meningkat. Ada juga Twitter yang masuk ke kami, Mas Dodi, agar diketahui bahwa kapasitas hotel pun membludak selama H+1 sampai dengan H+7, khususnya di DKI bahkan datanya. Dampak tidak bisa keluar kota atau pulang kampung jadi aman. Enggak lah gitu katanya, Mas Dodi. Ya, memang itu tidak terhindari. Artinya memang karena orang tidak mudik kan lalu mencari destinasi termasuk hotel, restoran dan lain sebagainya, sentra-sentra ekonomi kreatif. Tapi hal seperti ini dikatakan, tidak terprediksikah oleh pemerintah pusat dan juga daerah? ya oleh karena itu. Jangan dijawab dulu ya, Oke. Mas Dodi ya. Kita harus jeda jeda dulu, terlebih kita harus dahulu. jeda dulu. Kita masih buka kesempatan kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada para narasumber kami di Twitter Catatan Demokrasi. Sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa.